Di musim panas 1984, Stadion San Paolo dipenuhi oleh 75.000 penggemar Napoli untuk menyambut kedatangan pemain yang akan jadi legenda klub, Diego Armando Maradona. Dan dalam waktu kurang 3 tahun, Maradona berhasil antarkan Napoli raih Scudetto pertamanya di musim 1986-1987, serta raih Coppa Italia dengan mengalahkan Atalanta di final dan jadikan Napoli jadi tim ketiga dalam sejarah sepak bola Italia yang raih double di musim yang sama. 2 musim berselang, Napoli dan Maradona kembali rengkuh titel Scudetto untuk kedua kalinya. Namun, tak pernah terbayang dalam pikiran para penggemar Napoli bahwa butuh waktu 33 tahun untuk kota Napoli kembali bersukacita dengan meraih juara Serie A. Lalu, bagaimana caranya skuad Napoli di bawah asuhan Luciano Spalletti puaskan dahaga para Napolitani untuk rengkuh Scudetto? Semuanya bermula di 2004 saat seorang produser film Italia, Aurelio De Laurentiis, menyelamatkan Napoli yang harus turun kasta ke Serie C akibat kebangkrutan yang dialami klub. Saat itu, De Laurentiis menjanjikan kestabilan finansial, juga berjanji untuk bawa Napoli kembali ke puncak. Di bawah De Laurentiis, Napoli raih promosi ke Serie A dalam waktu 2 tahun, tepatnya di 2006, dan berkembang jadi penantang di Liga dengan skuad yang kompetitif dengan pernah berisikan Marek Hamsik, Ezequiel Lavezzi, Edison Cavani, hingga Gonzalo Higuain. Semuanya dilakukan dengan manajemen keuangan yang sehat, sesuatu yang jarang ada di klub top Italia. Sayang, meski sempat 3 kali raih Coppa Italia, Scudetto masih jadi mimpi. Dengan dalam 1 dekade terakhir, Napoli raih posisi runner-up sebanyak 4 kali. Sempat muncul pesimisme di awal musim setelah Napoli harus ditinggal pemain senior macam Lorenzo Insigne, Dries Mertens, hingga Kalidou Koulibaly. Namun, Direktur Olahraga Napoli, Christian Giuntoli, melakukan manuver cerdas di bursa transfer. Direktur yang bergabung dengan Napoli sejak 2015 dari Capri ini melakukan langkah berani dengan datangkan pemain muda yang relatif murah dan tak terbukti di Serie A, seperti Khvicha Kvaratskhelia dan Kim Min-jae untuk gantikan Insigne dan Koulibaly. Selain itu, Giuntoli sadar kelemahan fatal Napoli yang gagal raih Scudetto di tahun-tahun sebelumnya adalah kurangnya kedalaman skuad. Faktor yang ditanggulangi Giuntoli dengan datangkan Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone, Mathias Olivera, Leo Ostegard, hingga Tanguy Ndombele untuk tambal kedalaman skuad. Perjudian yang berhasil dengan Kim Min-jae tampil kokoh di lini belakang, berduet dengan pemain asal Kosovo Amir Rrahmani, duet yang buat Napoli baru kebobolan 23 gol dari 34 laga terbaik di Serie A, serta Kvaratskhelia yang hanya dibeli dengan harga 10 juta euro dari klub Georgia Dinamo Batumi ini jadi bintang baru di Serie A. Kombinasinya dengan striker asal Nigeria, Victor Osimhen, sumbang 45 gol bagi Napoli. Osimhen untuk sementara jadi top skor Serie A dengan 23 gol, dan Kvaratskhelia yang dijuluki kepala Dona oleh publik Napoli ini sumbang 12 gol dan 10 assist. Ditopang oleh pemain macam Matteo Politano, Irving Lozano, dan Pieter Zielinski, Napoli menjadi tim dengan lini serang tertajam di Serie A dengan 70 gol sejauh ini. Serta Raspadori dan Simeone jalankan perannya jadi super sub dari bangku cadangan. Luciano Spalletti, pelatih berumur 64 tahun ini, dianggap sebagai spesialis runner-up di Liga Italia. Meski dihormati sebagai salah satu pelatih Italia terhebat dalam 2 dekade terakhir, bersanding dengan Carlo Ancelotti, Antonio Conte, dan Massimiliano Allegri, Spalletti berinovasi dengan gunakan formasi 4-3-3, meninggalkan pakem 4-2-3-1 yang digunakannya dalam beberapa tahun terakhir. Dengan instruksi yang haruskan pemain sayap untuk berkontribusi di fase bertahan dan menyerang, buat Napoli jadi tim yang menyerang secara vertikal, membentuk mid block saat bertahan, dan mendikte permainan. Napoli jadi tim pertama di Serie A perihal penguasaan bola dengan 62,7% dan buat rataan 2,1 gol dan 0,7 kebobolan per laga. Selain penampilan Napoli yang hampir tanpa celah, kompetitornya macam Juve, Inter, dan juara bertahan Milan tampil melempem di musim ini. Buat jalan Napoli untuk raih Scudetto semakin mulus. Bahkan sebelum gelaran Piala Dunia, Inter sudah derita 5 kali kekalahan berbanding dengan Napoli yang belum terkalahkan saat itu. Di periode itu, Napoli unggul 8 poin dan 10 poin dari Milan dan Juventus. Setelah Piala Dunia, meski Napoli sempat kalah dari Inter dan memotong jarak dengan Milan jadi 5 poin, Napoli tidak mengendorkan gasnya. Di Januari, Milan harus derita 2 kekalahan telak dari Lazio dan Sassuolo, sedangkan Juventus berhasil dibantai 5-1 oleh Napoli. Hasil yang buat Napoli semakin menjauh di klasemen. Dan saat pastikan juara, Napoli berjarak 16 poin dari peringkat kedua Lazio dengan sisa 5 pertandingan.
Aurelio De Laurentiis, Presiden Napoli, mengatakan bahwa Scudetto ini hanyalah merupakan permulaan. Dirinya juga menggarisbawahi bahwa Napoli masih haus akan gelar dan berambisi untuk juarai Liga Champions. Proyek tak akan pernah berhenti. Ini adalah permulaan bagi saya, bukan akhir. Kami akan melanjutkan bersama Spalletti musim depan, ujar Presiden Napoli ini. Dengan pemain kunci yang masih muda dan bertambahnya pengalaman, mungkin Napoli tidak membutuhkan 33 tahun untuk raih Scudetto lagi dan memulai era baru di Serie A, eranya Napoli. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bila suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tak ketinggalan video terbaru lainnya.